Hari ini aku bakal ceritain ke kamu hubungan ibu dan anak yang berbeda dari biasanya, di mana ibunya menyuruh anaknya melakukan hal-hal yang Hi guys, welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ceritain ke kamu satu kasus di mana ibu dan anak bersengkongkol untuk melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang yang banyak dari orang-orang yang kaya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu bagaimana mereka bisa membeli rumah, membeli apartemen dengan uang-uang orang yang lemah, then make sure to keep on watching. By the way, kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Beda dengan cerita-cerita biasanya, ketika aku tuh biasa bakal kasih tahu kamu si A lahir di mana, mereka masa kecilnya bagaimana. Aku bakal mulai dengan cerita korban kedua ibu dan anak ini. Tepatnya tanggal 14 Maret 1998 di LA, seseorang menelepon 911 di mana dia melaporkan kalau saya menemukan sebuah tubuh. Pasalnya penelpon ini adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki rumah. Dia adalah seorang tunawisma dan dia sedang mencari makan di tong sampah yang besar di samping jalan. Ketika dia melihat-lihat, dia malah menemukan mayat seorang laki-laki yang sudah paruh baya, dan ini membuatnya terkejut. Lalu dia melaporkan kepada polisi. Tidak lama kemudian polisi datang dan polisi mengecek tubuh tersebut sekilas ya. Mereka menemukan kalau sepatu laki-laki ini tuh sudah hilang, tapi telapak kakinya itu bersih gitu loh. Dari sanalah polisi menyimpulkan kalau mayat laki-laki ini dibunuh ataupun meninggal di tempat lain, bukannya di dalam tong sampah tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan bekas luka tembakan di balik kepala laki-laki tersebut, dan peluru yang digunakan itu berasal dari pistol berkaliber 22. So, dari sanalah polisi mulai mencari tahu identitas laki-laki tersebut, dan akhirnya polisi menemukan kalau dia bernama David Husdin. Dia tinggal di sebuah rumah besar di LA dan dia adalah seorang pengacara. David memiliki beberapa orang anak. Dia sangat dekat dengan anak perempuannya. By the way, semua anaknya itu juga sudah tumbuh dewasa, dan merasa detektif sampai ke rumah David, anak-anaknya sudah ada di sana. Nah, anak perempuannya bilang kepada polisi kalau beberapa hari sebelum ayah ditembak, ada satu mobil yang berhenti di depan rumah ayah, karena kan pada saat itu saya juga ada di sana, dan ayah bilang kepada saya kalau misalnya kamu melihat mobil itu ada di parkir depan rumah, kamu nggak boleh keluar. Nah, bukannya anaknya bertanya kayak kenapa gitu ya, dia malah diem-diem aja dan dia kayak oke-oke aja gitu. Oh ya udah, aku nggak bakal keluar, iya kan. Nah, setelah itu detektif pun bertanya lagi kepada anak-anaknya, siapa gitu loh yang musuhan dengan ayah kamu, apakah dia memiliki banyak musuh gitu kan. Dan pasalnya kan dia adalah seorang pengacara, jadi mungkin aja. Nah, anaknya pun bilang iya, ayah memiliki banyak sekali musuh, terutama dua orang ini yang bernama Sante Kimes dan Kenny Kimes. Nah, mereka itu adalah ibu dan anak. Kenapa Sante dan Kenny benci ataupun musuhan dengan David? Karena beberapa bulan yang lalu mereka bertiga terlibat dalam skema penipuan pinjaman uang. Aku bakal jelasin ke kamu lebih jauh lagi tentang apa penipuan ini. Nah, setelah detektif mencatat itu, mereka pun sudah mulai curiga dengan Sante dan Kenny. Pada saat dia keluar dari rumah David, dia melihat kalau di dinding garasi itu ada bekas lecet cat warna biru. Pada saat anak David melihat itu, yang laki-laki ini bilang kepada detektif kalau iya, mobil ayah saya berwarna biru dan mobil itu sudah hilang gitu loh, nggak ada di sini gitu, harusnya tuh ada di garasi tapi udah nggak ada lagi. Oke, detektif mencatat itu semua. Mereka mulai menyelidiki siapa itu Sante dan
Kenny. So, dari sinilah aku bakal jelasin ke kamu siapa itu Sante dan juga Kenny. Anyway, Sante lahir pada tanggal 24 Juli 1934 dan dia berasal dari keluarga yang cukup kaya. Setelah dia lulus kuliah, dia pindah ke Los Angeles di mana dia berteman dengan orang-orang kaya. Nah, kalau misalnya kamu lihat sekilas ya antara Sante dan juga Elizabeth, mungkin kamu bisa lihat kemiripan mereka karena benar saja banyak sekali orang yang yakin kalau Sante itu sangat mirip dengan Elizabeth, dan sering sekali ketika Sante itu masuk ke sebuah ruangan, semua orang tuh bakal lihat dia, bakal minta tanda tangannya karena mereka semua tuh yakin kalau Sante itu adalah Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor adalah seorang selebriti yang sangat populer di Hollywood pada masa tersebut, yaitu di tahun 1970-an. Karena Sante juga adalah seseorang yang sangat berkarisma, dia juga suka dengan attention gitu ya, dia pun setuju-setuju aja dan dia tuh bakal ngaku gitu loh, oh ya aku tuh Elizabeth Taylor. Nah, orang-orang bakal foto dengan dia, minta tanda tangan dia dan sebagainya. Nah, meskipun Sante itu adalah seseorang yang cukup kaya, dia ingin lebih kaya lagi, dan caranya adalah ya guys, dia ingin menikah dengan laki-laki yang kaya. Jadi apa yang dilakukan, suatu hari dia melihat majalah, dia melihat majalah dan dia melihat kalau oh my god, ini tuh ada satu laki-laki yang bernama Ken Senior Kimes yang sangat tajir. Dia itu baru saja menjadi duda dan dia adalah miliarder yang juga tinggal di Los Angeles. Ini pun membuat Sante terobsesi untuk mendekati Ken Senior. Dia ingin menikah dengan Ken Senior agar Ken Senior itu memberikan dia tempat tinggal yang mewah, mobil mewah dan segalanya. Dia ingin hidup orang kaya gitu. Jadi anyway, selama beberapa bulan Sante asik mencoba untuk dekat dengan Ken karena Ken itu juga masih dalam waktu yang terpuruk gitu ya. Bayangin istrinya itu baru saja meninggal, jadi easy target banget untuk si Sante ini. Nah, meskipun pertama-tama si Ken itu nggak suka dengan Sante, tapi Sante itu asik deketin dengan dia, selalu berusaha untuk menjadi wanita idamannya. Akhirnya Ken pun jadi sur gitu ya. Ken pun jadi oke lah, ya udah saya pun pacaran dengan si Sante ini. Nah, bagaimana cara Sante menjadi wanita idaman Ken Senior? Basically si Ken Senior itu suka dengan warna putih. Jadi setiap harinya Sante bakal berpakaian warna putih. Selain itu si Ken Senior itu suka dengan wangi bunga gardenia. Si Sante bakal pakai perfume wangi gardenia. So ya guys, akhirnya beberapa bulan setelah Sante asik mendekati si Ken Senior, mereka pun pacaran. Sante diundang untuk pindah ke rumah Ken Senior dan itu terjadi di tahun 1970. Selama bertahun-tahun si Ken Senior mulai melihat wajah asli Sante, yaitu keinginan aslinya, di mana sebenarnya Sante itu nggak suka sama dia. Sante itu cuma suka dengan uangnya. Dan juga si Ken Senior melihat Sante itu kayak dia curiga, kok kayaknya orang ini tuh kasar banget ya. Nah, setelah dia selidiki lagi, ternyata Sante itu memiliki masa lalu kriminal yang cukup banyak, di mana dia itu suka mencuri barang, dia itu kleptomania gitu ya. Begitu dia masuk ke dalam mall, dia itu ingin ambil barang aja meskipun dia punya uang, tapi tampaknya dia suka mencuri barang just for fun gitu loh. Selain itu Sante juga seorang wanita yang kasar. Nah, kasar gimana? Basically si Ken Senior itu kan adalah orang yang kaya, rumahnya tuh besar ya, mereka pastinya butuh dong banyak pembantu, dan si Sante itu melihat butuh pembantu, oke, aku bakal nge-hire pembantu. Pembantu yang dia hire itu adalah imigran gelap dari Meksiko. Karena mereka adalah imigran gelap, si Sante itu sering banget nggak bayar pembantunya guys. Selain itu si Sante juga sangat kasar dengan pembantunya. Sante itu bakal kayak mukul pembantunya kalau misalnya pembantunya nggak bersihin dengan sesuai standar dia. Pernah sekali juga si Sante mengambil gosokan yang panas dan menaruh gosokan panas itu ke tubuh pembantunya. Tubuh pembantunya itu jadi terluka dan sebagainya. Ya guys, meskipun si Sante ini kasar dengan pembantu, dia juga pernah tertangkap polisi karena dia mencuri. Si Ken Junior itu sudah terbiasa gitu loh dengan Sante, dan 5 tahun kemudian tahun 1975 si Sante ini hamil anak Ken Junior, dan 9 bulan kemudian anaknya pun lahir. Anak mereka adalah seorang laki-laki dinamakan Kenny. Nah, pada saat itu karena si Ken Senior juga udah terlanjur gitu ya, dia sebenarnya pernah curhat gitu loh kepada teman-temannya dan juga kepada anak dari pernikahan pertamanya. Dia pernah bilang kalau sebenarnya tuh aku nggak mau nikah sama si Sante, tapi karena Kenny itu ada, ya udah terpaksa aku harus nikah. So
that's what it is guys. Dan beberapa tahun setelah Kenny lahir, mereka satu keluarga pindah ke Las Vegas. Nah, pada saat Kenny berumur 3 tahun aja, ibunya itu udah merekrut Kenny sebagai komplis ya gitu loh, kayak rekan kriminalnya gitu. Caranya adalah dia bakal pergi ke mall dengan Kenny, dimana Kenny itu bakal ditaruh di baby stroller. Nah, pada saat dia masuk ke dalam toko, dia bakal ambil barang, dimasukkan ke dalam stroller ataupun dimasukkan ke bawah tubuh Kenny biar nggak ada orang yang lihat gitu kan. Jadi itu dari kecil dia sudah membawa Kenny melakukan tindakan kriminalnya gitu loh. Ini bukanlah ibu yang baik. Selain itu, dia juga sangat overprotective dengan Kenny. Misalnya Kenny punya teman baru nih, kalau misalnya dia nggak suka dengan teman itu, dia bakal melarang Kenny untuk bermain dengan teman itu. Dan pokoknya dia tuh sangat mengontrol Kenny banget ya. Sampai-sampai Kenny itu homeschooling gitu loh. Kenny itu nggak boleh ke sekolah publik ataupun private sama sekali. Jadi 24 jam itu sama ibunya aja. Nah, ingat nggak sih gimana Sante itu sebelum dia punya Kenny, dia juga suka menyiksa pembantunya. Nah, setelah Kenny lahir, dia nggak berubah guys. Jadi setiap harinya dia juga bakal mukulin pembantunya kalau pembantunya itu nggak bersihin sebersih yang dia mau. Dan suatu hari, tepatnya pada saat Kenny berusia 6 tahun, pembantu yang setiap hari dia siksa itu berhasil kabur dari rumah. Dan pada saat pembantu itu kabur, dia pergi kantor polisi, dia laporkan Sante, di mana polisi pun datang ke rumah Ken Senior dan juga Sante dan menangkap Sante. Di mana Sante itu dicap bersalah dan dia mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Ya pastinya sebagai anak satu-satunya si Kenny itu sedih lah ya, tapi tampaknya ini adalah sebuah kesempatan untuk Kenny bisa hidup sebagai anak yang normal. Karena setelah ibunya di penjara, dia jadi punya kebebasan untuk memilih teman yang dia mau. Dan setelah ibunya di penjara, hubungannya dengan ayahnya juga makin membaik gitu. Jadi ayah itu jadi dekat dengan dia. Ayahnya bawa dia ke sekolah private yang elit, dimana dia juga mengenal banyak sekali teman. Dia juga bisa pergi ke sekolah layaknya anak-anak yang normal. Si Ken Senior juga mengaku kalau dia sangat memanjakan Kenny. Apapun yang Kenny mau, dia bakal belikan, kayak pastinya lah ya, selayaknya anak orang kaya. Nah, sayangnya kebebasan Kenny itu tidak berlangsung lama karena baru saja 3 tahun ibunya di penjara, ibunya itu sudah dibebaskan guys. Nah, pada saat ibunya dibebaskan, si ibunya kembali lagi gitu loh, kayak overprotective lagi dengan Kenny. Dan ini pun membuat Kenny ngerasa kalau kayak nggak tahan gitu ya. Tapi karena dia juga sangat sayang dengan ibunya, ya dia oke-oke aja gitu. Nah, beberapa tahun kemudian dia lulus SMA, dia pun pergi kuliah. Baru saja 1 tahun dia kuliah. Di tahun 1993, Ken Senior yaitu ayahnya meninggal. Ini membuat ibunya sangat sedih. Tapi bukannya ibunya sedih karena suaminya meninggal ya. Dia tuh sedih banget dan juga stres karena ternyata pada saat Ken Senior meninggal, dia menemukan kalau warisan dari Ken Senior itu sama sekali nggak dibagi untuk dia gitu loh. Uangnya itu dan juga hartanya itu semua diberikan kepada anak-anak dari pernikahannya yang pertama. Jadi si Kenny itu juga nggak dapat apa-apa. Ini membuat Sante sangat stres. Setiap harinya dia bakal telepon Kenny yang ada di universitas. Dia bakal bilang kalau aduh aku stres banget, ayah kamu itu bejat banget, masa nggak kasih kita apa-apa gitu kan ya. Ini membuat Kenny jadi stres dan tidak lama kemudian dia memutuskan untuk drop out karena dia ingin menjaga ibunya. Dia nggak mau ibunya stres jadi gila gitu kan ya. Dia pun kembali ke rumah dan dari sanalah mereka makin dekat. Nah, lalu apa hubungan mereka dengan David Cosbin si pengacara? Jadi si David ini juga adalah notaris dari almarhum Ken Senior yang mengurus dan juga menandatangani warisan dari Ken Senior. Karena si Sante kenal dengan David dan dia juga lihat kalau David itu adalah orang kaya, dia pun melakukan penipuan pinjaman uang dengan cara membeli rumah atas nama David Cosbin. Jadi apa yang si Sante lakukan? Sante pindah kembali ke Los Angeles beserta juga dengan anaknya di mana David Cosbin tinggal. Dia menemui seorang notaris dan dia mengaku kalau saya itu adalah keluarga dari David Cosbin. Jadi aku ingin membeli rumah ini, satu properti. Tolong kamu tulis kalau ini adalah atas milik David Cosbin. Setelah dia mendapatkan surat itu dari seorang notaris di LA, dia pun membawa surat itu ke bank di mana dia pinjam uang atas nama David Cosbin untuk membayar rumah itu. Dan aku nggak tahu gimana caranya si bank itu oke-oke aja gitu ya, kayak nggak ngecek lagi lebih jauh. Tapi si bank beneran kayak kasih pinjaman kepada si Sante dan juga si Kenny.
tidak lama setelah uang itu ditransfer ke akun baru milik David Cosbin, uang itu ditransfer ke akun bank milik Sante Kimes. Dan itulah penipuan yang dilakukan oleh Sante dan juga Kenny, di mana tampaknya si David itu mendengar isu tersebut gitu loh. Kayak dia tahu kalau si Sante dan juga Kenny itu menggunakan namanya untuk menipu bank. Ini pun membuat si David jadi panik dan dia pun menghubungi Sante. Dia bilang kepada Sante kayak, apakah ini benar? Sante malah menggertak dia dan bilang kalau misalnya kamu laporan ini kepada polisi, aku bakal melakukan hal yang jahat kepada kamu. Kamu coba aja nantang aku. Kalau misalnya kamu nggak diam-diam aja, aku bakal melakukan hal-hal yang jahat. Ini pun membuat David jadi yang kayak nggak ngerasa gimana ya, kayak nggak enak gitu, dan dia pun merasa terancam guys. Aku nggak tahu kenapa dia nggak lapor kepada polisi, tapi yang jelas itulah yang terjadi. Karena sebelum dia berhasil melaporkan kepada polisi, dia meninggal duluan. So that is the case. Nah, kita kembali lagi di tanggal 14 Maret 1988 pada saat polisi sudah mendapatkan informasi tentang Sante dan Kenny dari anak David Cosbin. Polisi pun hendak mencari kira-kira mereka itu tinggal di mana, dan polisi pun mencari pembantu yang waktu itu dianiaya oleh si Sante, dan mereka pun menemukan pembantunya. Dia bernama Robert McCarran, di mana pada saat itu dia tunawisma. Polisi bertanya-tanya kepada dia kira-kira siapa itu Sante, apakah dia adalah seorang penjahat, dan kita juga menemukan peluru yang ditembak dari pistol yang berkaliber 22. Kira-kira kamu tahu nggak siapa pelakunya gitu loh, apakah Sante atau Kenny bisa melakukan hal sejahat itu? Dan si Robert ini dia langsung ingat gitu loh, oh my god, iya, aku yakin banget kalau si Sante dan juga si Kenny lah pelakunya. Kenapa? Karena pada saat aku kerja di sana, aku kan jadi pembantu ya, dan setiap harinya itu aku bakal dipukulin sama Sante. Kalau aku nggak dipukulin sama Sante, aku bakal dipukulin sama Sean. Polisi pun tanya, siapa itu Sean? Sean itu adalah supir pribadi Sante, di mana Sante mengutus Sean untuk ngejagain si Robert. Kayak misalnya kalau misalnya kamu lihat Robert itu nggak benar, kamu pukulin aja gitu. Nah, suatu hari dengan tidak sengaja dia mendengar kalau si Sean itu menjual pistol berkaliber 22 ke Kenny. Nah, pada saat polisi mendengar itu, polisi langsung kayak makin yakin kalau oh ya, apa jangan-jangan si Kenny lah yang menembak David Cosbin. So, polisi pun berterima kasih kepada Robert dan mereka menghubungi Sean. Pada saat polisi menghubungi Sean pun dibawa untuk interogasi. Sean pun mengaku kalau iya, aku beneran jual kepada Kenny bla 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 gitu ya. Dan polisi pun bilang kalau misalnya kamu dapat informasi lebih banyak lagi atau kamu dapat telepon dari Sante ataupun Kenny, tolong kamu hubungin aku. Nah, Sean pun setuju dan sekarang kita move on ke keberadaan Sante dan juga Kenny. Mereka udah kabur dari LA ke Florida. Tujuan mereka pindah ke Florida adalah karena si Sante dan Kenny mendapatkan informasi kalau almarhum Ken Senior ada membuka akun bank di Florida di mana ada banyak sekali hartanya di sana. Benar saja, pada saat mereka tinggal di sana, mereka mendapatkan sejumlah uang dari Ken Senior. Bukannya mereka rasa itu cukup, mereka malah jadi makin greedy gitu ya. Jadi sama dengan cara Sante menemukan Ken Senior, si Sante menemukan seorang sosialita yang bernama Irene Silverman yang tinggal di New York dari majalah yang dia baca. Jadi pada saat dia ngeliat majalah itu ya, dia sadar kalau oh my god, ini adalah target baru kita. Dia baru saja ditinggal oleh suaminya yang milioner dan dia sangat kaya. Dia memiliki sebuah gedung apartemen di Manhattan, New York. Kita harus dekati dia dan kita harus mengambil uangnya. Jadi karena Kenny itu juga sangat menggebu-gebu, dia juga sangat sayang dengan ibunya, ya udah dia oke-oke aja. Nah, mereka pun merencanakan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan uang Irene Silverman ini. Jadi tepatnya pada tanggal 14 Juni 1988 mereka sampai di New York dan Kenny menyamar sebagai Manny. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang ingin menyewa salah satu apartemen di gedung Irene Silverman ini. Dengan uang cash 6.000 US dollar, dia kasih ke Irene dan dia bilang kalau saya ingin menyewa apartemen kamu yang di kamar 1B. Nah, karena Irene melihat kalau Manny adalah seorang laki-laki yang baik-baik, ya udah dia terima uangnya. Tapi beberapa hari setelah Manny pindah ke apartemen Irene Silverman, seorang asisten Manny yang bernama Eva datang ke apartemen Manny. Ini pun membuat Irene jadi curiga, kayaknya mereka itu orang yang nggak bener deh ya. Karena Sante lah yang menyamar sebagai asisten Manny, yaitu si Eva. Meskipun si Irene nggak suka dengan mereka, tapi karena
karena si Manny sudah bayar uang sewa 1 bulan, ya udah dia biarin aja. Dan dalam pikirannya tuh ya udah setelah 1 bulan ini aku bakal mengeluarkan mereka. Nah dalam kurun waktu 1 bulan itu si Sante menelepon Sean dan dia bilang kalau kamu bisa nggak tinggal di New York? Aku baru aja beli 1 gedung apartemen. Aku pengen kamu yang jadi manajernya. Dan kalau misalnya kamu bisa datang, tolong kamu sekalian ambil mainan kamu ya. By the way, mainan itu artinya Oke, anyway, setelah Sean menutup telepon, dia pun melaporkan hal ini kepada polisi dan dia pun bekerja sama dengan polisi. Kerjasama mereka itu gimana? Nah, rencananya adalah mereka akan ketemu di satu hotel di New York, di mana pada saat mereka bertemu, si polisi itu bakal nangkep si Sante dan juga Kenny untuk ditarik kembali ke LA untuk persidangan atas kasus pembunuhan David Cassidy. Oke, benar saja rencana mereka berjalan lancar karena suatu hari di jam 5 sore di sebuah hotel di New York, polisi berhasil menangkap Sante dan juga Kenny. Di waktu yang sama, Irene Silverman dikabarkan menghilang dari gedung apartemennya. Kenapa polisi langsung curiga kalau ada apa-apa yang terjadi dengan Irene? Karena sudah 15 tahun si Irene itu nggak keluar dari gedung apartemennya. Jadi karena dia tiba-tiba hilang dari sana, polisi jadi curiga kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi dengan Irene. Pada saat polisi menyelidiki lagi, detektif menyelidiki lagi di apartemen itu, banyak sekali saksi mata, yaitu sebanyak 400 saksi mata yang mengaku kalau mereka curiga dengan Manny dan juga Eva ini. Tampaknya mereka itu sangat mencurigakan dan setelah mereka pindah ke sini baru si Irene itu menghilang. Jadi tolong kamu cek mereka gitu loh. Saksi mata juga memberikan petunjuk kepada polisi rupa mereka gitu. Jadi polisi ada juga nge-sketch ya. Kira-kira si Manny itu mukanya seperti apa, si Eva itu juga mukanya seperti apa. Setelah si Kenny dan si Sante dibawa kembali ke LA, si detektif di LA itu kan ada connect ya sama polisi dan juga detektif New York. Dia nggak sengaja ngelihat sketsa dari Manny dan juga Eva dan dia baru sadar kalau oh mereka berdua kan mirip banget. Jangan-jangan si Manny itu adalah Kenny dan Eva itu adalah Sante. So ya guys, jadi tuh beneran mereka itu connected gitu ya, orang yang sama dan mereka terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yaitu 1 orang hilang dan 1 orang meninggal. Nah si polisi yang sudah menahan Kenny dan Sante pun tanya kepada mereka, kalian itu si Manny dan Eva ya? Kalian itu kenal ya dengan Irene Silverman? Nah si Kenny dan Sante pun yang kayak, enggak, kita nggak tahu dia itu siapa gitu lah ya. Nah di waktu yang sama, polisi di New York menemukan 1 mobil yang mereka yakin itu adalah milik Sante dan juga Kenny. Kenapa? Karena mereka menemukan 1 pistol berkaliber 45. Mereka juga menemukan notebook milik Sante yang menuliskan plan-plan yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan uang dari Irene Silverman. Salah satu tulisan yang didapatkan dalam notebook itu adalah target yang gampang, orang tua. Ambil social security number mereka. Dan juga ada di lembaran lain yang menuliskan kalau kita harus membunuh DK. Siapa itu DK? Yes guys, David Cassidy. Jadi itu adalah buku milik Sante. Mereka juga menemukan obat bius. Mereka menemukan 1 buah tas. Jadi inilah yang membuat polisi yakin kalau itu adalah mobil milik Sante dan juga Kenny. Dan karena polisi New York dan juga LA pada saat itu sudah sangat yakin kalau Kenny dan Sante itu bersalah, mereka pun diinterogasi secara terpisah. Pada saat Kenny diinterogasi, dia bilang kepada polisi, aku bakal kasih tahu kalian semuanya secara lengkap kalau kamu nggak kasih ibu aku hukuman mati. Nah polisi pun setuju dan si Kenny pun bercerita kepada polisi gimana kronologi kejadiannya. Jadi pertama dia mulai dengan David Cassidy, di mana suatu malam dia menjemput Sean dan mengendarai mobilnya ke rumah David Cassidy. Pada saat dia sampai di sana, dia mengeluarkan 1 pistol berkaliber 22 dan dia bilang kepada Sean kalau kamu stay aja di sini, kamu nggak boleh keluar, oke? Si Sean pun yang kayak oke aja dan si Kenny pun masuk ke dalam rumah David Cassidy, di mana pada saat itu Sean mendengarkan suara pop, kayak suara tembakan gitu. Dia pun mulai panik dan tidak lama kemudian si Kenny keluar dari mobil David, di mana si Kenny bilang sini bantu aku. Pada saat Sean masuk ke dalam rumah David, dia terkejut banget. Dia melihat David sudah nggak bernyawa lagi dan si Kenny pun menyuruh Sean untuk mengangkat tubuh David, memasukkan tubuh David ke dalam belakang mobil biru
David Kasdan. Oke, setelah Sean dan Kenny melakukan itu, si Sean pun mengendarai mobil Kenny dan si Kenny mengendarai mobil biru David. Mereka mengendarai mobil tersebut ke dekat airport, di mana setelah itu mereka mengeluarkan tubuh David dari mobil David dan melemparkannya ke dalam tong sampah dan mereka pun pergi. Mobilnya tuh dibiarkan begitu aja di sana. Nah, bagaimana dengan pistol milik Kenny? Nah, pistolnya tuh dibuang ke dalam parit, di mana sebelum Kenny ngantarin Sean pulang, mereka berhenti di sebuah toko bunga dan Kenny pun keluar. Dia beli satu buke bunga untuk ibunya dan dia sangat bahagia banget. Kayak seakan-akan setelah dia bunuh David Kasdan itu, dia ingin celebrate dengan ibunya gitu loh. Kalau ibu, aku udah bunuh orang yang kamu mau aku bunuh gitu. Nah, bagaimana dengan Irene Silverman? Sama juga dengan David Kasdan, mereka membunuh Irene, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi selama 1 bulan mereka tinggal di apartemen Irene Silverman, mereka selalu ngelihat dari lubang pintu apartemen mereka gitu, asik liatin kira-kira apa aktivitas Irene Silverman. Nah, suatu hari pada saat Irene berjalan di depan apartemen mereka, si Sante membuka pintu dan menembakkan stun gun ke tubuh Irene, dimana ya kamu tau lah stun gun itu apa akibatnya. Jadi Irene tuh yang kayak tersetrum gitu, dan karena Irene belum meninggal, Kenny langsung menyerang Irene, mencegahnya sampai dia meninggal. Dan setelah itu tubuh Irene dimasukkan ke dalam tas. Mereka membawa tas itu ke dalam mobil sewaan mereka dan mereka pun mengendarai mobil itu sampai di tempat pengisian minyak, di mana tas tersebut dikeluarkan dari mobil dan dibuang ke dalam tong sampah di tempat pengisian minyak tersebut. Nah, sayangnya sampai hari ini tubuh Irene Silverman tidak ditemukan. Tapi meskipun ini hanyalah bukti-bukti sirkumstansial, di mana nggak ada bukti fisikal, ya nggak ada DNA, nggak ada bekas darah yang bisa polisi dapatkan, polisi tetap yakin kalau Kenny dan Sante bersalah atas kematian Irene Silverman. Nah, di tahun 2004, Sante dan Kenny diadili atas pembunuhan 2 orang, di mana mereka berdua mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Jadi tuh mereka sama sekali nggak boleh keluar dari penjara sampai mereka meninggal. Dan banyak sekali orang yang yakin kalau Kenny itu harusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan, karena sebenarnya Kenny itu bukan orang jahat. Dia jahat karena ibunya lah yang mengajarkan dia bagaimana cara melakukan ini, melakukan itu, dan karena dia sangat sayang dengan ibunya, dia pun setuju. Aku pengen tahu opini kamu. Menurut kamu, apakah Kenny itu harusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan? Apakah hukumannya itu setimpal? Let me know in the comment down below. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan follow aku di Instagram @uvfan. Untuk bibir aku, hari ini aku pakai lipstick dari Lume Colors, yang ini tuh warnanya marshmallow. Untuk lashes aku, hari ini aku pakai Ahura Lash, tipenya itu Los Angeles. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope to see you in my next video. Stay safe and have a spectacular day. Bye guys!